Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Sobat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Kali ini dengan program baru yaitu unboxing peraturan APBN. Kali ini kita akan unboxing surat Dirjen Perbendaharaan nomor S3-PB-PB.6-2022 tanggal 25 Januari 2022 perihalnya rilis aplikasi Saiba versi 2110 dan SIMAK versi 2110 dalam rangka penyusunan LKKL Unaudited tahun 2021. Surat ini ditujukan kepada Sekjen, Sestama, Sekretaris, dan yang sederajat. Apa saja yang disampaikan di surat ini? Yang pertama adalah bahwa sudah terbit aplikasi persediaan SIMAK dan Saiba versi yang awal. Selanjutnya, untuk mengakomodasi dinamika regulasi, proses bisnis, kebutuhan pengguna, serta ini yang penting, persiapan migrasi saldo awal sakti tahun 2022, perlu untuk melakukan updating aplikasi Saiba, SIMAK, dan persediaan. Saat ini, yang sudah siap baru update aplikasi Saiba dan SIMAK BMN yang wajib digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2021 unaudited. Nah, untuk prosedur instalasi dan juknisnya tersedia dalam lampiran surat ini, sedangkan untuk rilis update persediaan akan dituangkan dalam surat terpisah. Untuk itu dimohon kepada KL untuk menyampaikan ke seluruh satker lingkupnya dan mengunduh aplikasi dalam websitenya hi.kemenq.go.id. Selanjutnya untuk upload dari updating aplikasi SIMAK dan Saiba ke aplikasi Erecon LK agar sesuai dengan jadwal open dan close period sesuai surat yang terdahulu. Saya kira demikian isi dari surat ini. Selanjutnya kita unboxing lampiran-lampirannya. Baik, untuk lampiran 1 S3 adalah daftar KL penerima surat. Hanya KL yang belum menerapkan sakti yang menerima, sehingga hanya 76 KL yang ditujukan oleh surat ini. Selanjutnya, lampiran 2 adalah petunjuk teknis instalasi dan penggunaan aplikasi Saiba tahun 2021 versi 2110. Isinya adalah yang pertama bagaimana petunjuk instalasi, kemudian yang kedua atau B adalah apa saja update yang ada di aplikasi Saiba ini. Yang pertama adalah penyesuaian KRO pada tabel referensi, yaitu bisa menambah KRO. Yang kedua, beberapa perbaikan terkait Satker Badan Layanan Umum, yaitu perbaikan posting rule pagu anggaran, kemudian penyesuaian formula saldo awal SAL, perbaikan mapping akun penanganan pandemi COVID-19 BLU, serta penyesuaian terhadap proses posting satuan kerja BLU. Update berikutnya adalah penyesuaian terhadap akun-akun baru yang baru muncul di CAP 331-PB-2021 tentang kodifikasi segmen bagan akun standar. Yang terakhir adalah update terkait penambahan pasangan jurnal umum terkait utang jangka panjang dalam negeri yang ini hanya berlaku bagi satker-satker di lingkup Kementerian Luar Negeri. Demikian untuk lampiran 2. Selanjutnya adalah lampiran 3. Baik, kita unboxing lampiran 3, yaitu petunjuk teknis instalasi update aplikasi dan referensi SIMAK BMN. Yang pertama adalah petunjuk bagaimana mengupdate aplikasi yang baik dan benar. Yang kedua adalah penjelasan apa saja sih update yang dilakukan di dalam SIMAK BMN versi yang terbaru ini. Yang pertama adalah perbaikan dan update referensi kode barang. Yang kedua, penyesuaian menu terkait inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Dan yang ketiga yang paling penting yaitu penambahan menu kertas kerja konfirmasi. Di sini dijelaskan
Latar belakangnya adalah adanya temuan BPK yang menyatakan adanya BMN tidak normal dan adanya selisih data antara aplikasi Simak BMN dan Erecon LK. Di dalam prinsip pengembangan menu K3 dinyatakan bahwa untuk penyelesaian selisih maka dilakukan dengan melakukan transaksi semu. Sedangkan untuk BMN tidak normal diselesaikan dengan melalui normalisasi. Di sini juga disampaikan prosedur penggunaan menu K3, yaitu yang pertama mendownload ADK K3 pada Erecon LK, sehingga kita mendapatkan data-data yang ada di dalam aplikasi Erecon LK. Kemudian, data-data yang ada di aplikasi Erecon LK tersebut diupload ke Simak BMN. Untuk apa? Di sini untuk Simak BMN akan membandingkan antara yang ada di Erecon LK dan yang ada di Simak BMN. Selanjutnya, kita melakukan analisis dan tindak lanjut K3 pada Simak BMN. Apa tindak lanjutnya? Ya, yang tadi ya, kalau yang berbeda apa yang dilakukan dan apabila dia tidak normal, apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita melakukan tindak lanjut di aplikasi Simak BMN, maka kita kirim lagi data K3 dari Simak BMN ke Erecon LK. Nah, selanjutnya adalah kita monitoring K3 pada Erecon LK, apakah sudah sama atau masih berbeda, apakah masih ada data yang tidak wajar atau semuanya sudah wajar. Nah, apabila semuanya sudah sama dan wajar, maka bisa dibilang bahwa Simak BMN kita sudah siap dilakukan migrasi ke aplikasi Sakti. Nah, selanjutnya di lampiran 4 surat S3 ini ada kriteria data BMN tidak normal. Di sini ada 17 kriteria yang di dalam bentuk tabel. Selanjutnya adalah lampiran 5 ini adalah seperti apa sih format kertas kerja konfirmasi atau K3. Oke, surat S3 sudah sampai di sini sampai lampiran 5. Saya kira surat S3 ini sangat banyak sekali isinya dan sangat penting sekali untuk proses migrasi dari aplikasi existing ke aplikasi Sakti. Sepertinya harus kita pelajari secara lebih mendalam. Demikian para sobat Kanwil Maluku Utara, unboxing S3 terkait rilis aplikasi Simak dan Saiba. Terima kasih, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.